menjatuhkan. Iki kok iso jatuh sih? Kaboten, sorry ya. Memilih tembakau adalah sebuah seni. Bapak Bupati Jember dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, yang kami hormati Bapak Kakanmenak Jember atau yang mewakili, Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri,
yang kami hormati Bapak Ibu Kepala UPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember hadir di tengah-tengah kita. Ada Bapak PLT DPD KKB, ada Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan, ada Ibu Kades Perindak, ada lagi ya ini. Secara umum disebabkan karena alasan ekonomi, sosial, dan kesehatan. Mereka yang pernah sekolah dan berhenti di tengah proses belajarnya atau putus sekolah, terutama karena kondisi sosial ekonomi. Setujukah Anda penyebab ATS yang paling utama adalah masalah ekonomi? Bagaimana strategi inovasi Anda dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam menyikapi persoalan ini? Nah, terima kasih perwakilan dari juri. Baik, mohon berkenan ditentukan kira-kira mana yang akan menjawab dulu. Saya mulai dari yang cewek saja, nomor 2. Ya, luar biasa. Kami persilahkan yang tengah. Saya kira pertanyaannya sudah jelas, tidak perlu saya ulangi. Waktu mulai, silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk menjelaskan. Terima kasih. Saya tidak setuju kalau faktornya hanya faktor kelemahan ekonomi. Karena kebetulan di sekolah pinggiran seperti yang saya hadapi itu tidak hanya faktor ekonomi saja, tetapi juga faktor motivasi dari orang tua. Ada orang tua yang berkemampuan, ada orang tua yang punya keahlian. Kalau Bapak Ibu tahu gelangnya itu sampai segini loh, tapi tidak mau menyekolahkan anaknya. Dan kasus ini terjadi. Bagaimana pelayanan kami? Kami datangi ke rumahnya, kami berikan motivasi kepada bapak ibunya bahwa anak ini perlu mendapatkan pendidikan karena harta saja tidak cukup. Seperti itu. Kemudian faktor yang lainnya adalah budaya. Di masyarakat kami, di lingkungan kami, ada yang
masih senang menikahkan anaknya secara dini. Anak kelas 7 sudah bertunangan dengan anak kelas 9. Itu yang kami hadapi, maka kami melakukan pelayanan ke rumah. Kami harus datang ke rumah, harus memberikan sosialisasi kepada para orang tua. Selain itu, kami juga sering mengundang para orang tua ke sekolah untuk mengetahui semua kegiatan-kegiatan di sekolah. Kami memberikan reward kepada anak-anak yang berprestasi dengan mengundang bapak ibunya. Dengan seperti itu, bapak ibu mereka akan tahu seperti apa kegiatan mereka di sekolah. Ini akan memotivasi. Untuk yang ekonominya lemah, kami ada program, kami ada jempitan. Jadi anak-anak ada yang kami bantu. Tidak setuju jika alasan ekonomi menjadi faktornya, karena buktinya banyak tokoh-tokoh yang sudah menjadi tokoh nasional justru berasal dari orang-orang yang ekonominya lemah. Maka di sini adalah pendekatan dari sekolah kepada orang tua wali murid, sehingga kami di sekolah kami yang di gunung itu yang memang banyak orang miskin, tapi mereka tetap sekolah. Dan pada saat mereka ada yang sampai 1 minggu tidak masuk, kami segera bergerak. Jika BK dan guru sudah kewalahan karena banyak yang harus disentuh, kami pun harus turun meskipun harus melewati tebing. Dan di sanalah kami mencoba mengadakan. Jadi menurut kami, karena pendidikan itu sejatinya adalah tanggung jawab dari tripartit, tanggung jawab dari pemerintah, tanggung jawab dari masyarakat juga, seperti yang ada di dalam pasal 6 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2023, bahwasanya disampaikan di situ adalah pendidikan adalah tanggung jawab masyarakat, pemerintah dan juga lembaga. Nah, di sini untuk di sekolah kami, anak-anak yang memang dari keluarga yang kurang mampu, di sini kami ada, yaitu guru-guru kami, kebetulan guru-guru kami guru-guru hebat, mereka mengumpulkan dana setiap mereka gajian untuk membantu mereka yang nggak mampu. Kemudian di sisi lain, dari sebenarnya putusnya pelajar itu kebanyakan dari karena pembelajaran di sekolah kurang atau belum menyenangkan. Sehingga di sekolah kami, guru-guru kami berusaha bagaimana agar mereka senang belajar di sekolah. Sehingga bagaimana pembelajaran itu dikemas, mereka senang di sekolah, mereka pun juga dapat ilmunya. Mungkin itu, terima kasih, mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mana supporternya? Ya, hadirin, ternyata benar bahwa bagi orang-orang yang disebutkan di dalam paparan tadi bahwa ada kondisi di mana lingkungan berada di daerah yang rawan banjir dan penuh dengan tantangan untuk bencanaan. Maka untuk merumuskan proyek P5 di dalam hal ini, maka rancangan yang kami lakukan, yang pertama tentu saja kita membuat analisis terhadap keadaan tersebut, kemudian dibuat timnya, lalu dari tim yang disusun oleh kepala sekolah bersama dengan tim kurikulum di situ, maka kemudian dipetakan siapa yang akan menjadi koordinator, kemudian fasilitator siapa, kemudian kita buat pemetaannya di dalam pelaksanaannya melalui rancangan yang pemetaan di dalam pelaksanaan P5 tersebut, apakah akan digunakan secara blok dan lain sebagainya. Maka di dalam hal ini